Halo, kembali lagi di channel saya IPSW Official. Jika di video sebelumnya saya sudah membahas dasar-dasar belajar Photoshop, fungsi-fungsi tools yang ada pada Photoshop seperti crop tool, drop tool, spot healing brush, dan brush tool. Hari ini saya akan melanjutkan dasar-dasar belajar Photoshop, terutama di bagian tools, yaitu diantaranya hari ini saya akan membahas yang ini, clone stamp tool, terus ada eraser tool, ada gradient tool, pen bucket tool, dan yang terakhir untuk hari ini saya akan bahas tentang bagaimana cara ngeblur background dengan mudah menggunakan Adobe Photoshop. Oke, sebelum kita memulai tutorial kali ini, ada baiknya kalian jangan sampai lupa subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Jangan lupa like dan tinggalkan jejak berupa komen, pastinya komen yang bisa membangun channel ini menjadi channel yang lebih baik. Oke, jadi sebelum kita mulai tutorial hari ini, saya akan buka file new untuk folder baru atau canvas baru. Oke, ditunggu sebentar. Oke, saya akan memakai 2000, size 2000 kali 2000 seperti biasa. Oke, di sini sudah terbuka ya bagian kanvas yang baru. Jadi saya akan membuka folder baru objek berupa gambar. Jadi di sini saya akan memakai, saya sudah menyimpan beberapa gambar ya di file komputer saya. Jadi saya akan memakai gambar yang saya pilih dulu sebentar. Saya ada beberapa gambar, jadi saya mungkin akan memilih yang ini ya. Oke, di sini sudah ada gambar objek. Jadi kita akan mulai tutorial hari ini dari pembahasan tools, yaitu clone stamp tool yang ini ya. Jadi clone stamp tool ini adalah merupakan tools yang bisa kalian pakai untuk mengcopy sebuah objek. Jadi seperti stamp ya, stempel seperti itu. Jadi saya contohkan sedikit, mungkin saya zoom gambarnya sedikit. Ini saya akan tarik sedikit ke sini. Jadi seperti ini ya. Seperti biasa ketika kalian memakai clone stamp tool ini, tools clone stamp tool ini, kalian harus menekan Alt pada keyboard seperti ini. Dia akan ada seperti icon, kursornya akan berubah menjadi icon seperti lambang icon shoot atau tembak ya, seperti ini. Jadi kalian seperti menembak seperti ini. Misalnya saya akan menambah sedikit daun agar lebih rimbun ya. Ini akan saya tambahkan di sini ya, seperti itu. Mungkin di sini sedikit kelihatan ya. Nah, atau mungkin kalau ini terlalu seperti ya, mungkin harus ditarik seperti ini ya, seperti ini. Jadi saya akan tambahkan pohonnya, daunnya maksudnya. Oke, saya akan shoot dulu di sini. Jadi saya akan tambahkan di sini ya, seperti ini. Jadi harus ada kehati-hatian juga sedikit dalam menembak objek yang kalian mau ya. Seperti ini. Jadi tambahkan pohon sampai misalnya. Ini hanya contoh ya. Jadi kalian bisa suka-suka mau memakai misalnya gambar yang seperti apa ya, seperti ini ya. Terus kita akan lanjut ke
bagian tools yang lain, yaitu eraser tool. Jadi seperti namanya, eraser tools ini adalah untuk menghapus bagian objek. Jadi kalau kalian punya gambar yang kalian tidak perlukan, kalian bisa menghapus bagian gambar tersebut. Jadi saya contohkan seperti ini ya. Oke, saya akan file, new, open. Seperti ini, saya akan memakai gambar yang baru seperti ini ya. Tunggu sebentar. Oke, seperti ini. Misal saya akan memakai tumpukan gambar seperti ini. Saya akan buka file lagi satu, jadi biar agak jelas terlihat. Oke, saya akan pakai gambar yang ini, gambar yang tadi sebenarnya. Oke, saya akan pindahkan gambar ini dulu ke gambar yang ini. Oke, ditunggu sebentar. Ya, akan pindahkan. Oke, sudah seperti ini. Kita tekan Ctrl T pada keyboard. Setelah itu saya akan perkecil sedikit seperti ini ya. Jadi misal ada gambar seperti ini, dua gambar yang bertumpuk istilahnya. Jadi ini kan kalian menutupi bagian background dari tas ini. Jadi tas ini setengah kelihatan ya. Jadi sebenarnya kan tas ini seperti ya, mungkin karena kalian tutupi pakai gambar baru seperti ini, dan ini kebetulan juga agak besar gambar berbentuk kotak ini. Jadi saya ingin mengambil bagian objek dari si wanitanya ini saja, si bulenya aja. Jadi saya akan menghapus bagian yang lain selain si bule ini. Jadi saya contohkannya ini. Saya perbesar dulu sedikit biar mudah dalam tahap penghapusan. Oke, jadi kalian bisa memakai eraser tool seperti ini. Seperti ini, dia akan ada bulatan seperti ini. Semisal kalian tidak mendapatkan kursor bulat seperti ini atau tanda bulat seperti ini ya, atau akan menjadi plus seperti ini plus ya kelihatannya, saya ya seperti ini. Jadi kalian kan agak susah untuk mengontrol jarak penghapusan kalian ketika menghapus. Kalau cuma tanda plus ini kan agak susah, jadi kalian tinggal tekan caps lock pada keyboard agar berubah seperti ini. Sebenarnya di video sebelumnya saya sudah bahas cara mengubah kursor ini dari plus ke bagian bulat seperti ini. Jadi siapa tahu bagi kalian yang tidak melihat video saya sebelumnya, oke, saya kasih tahu lagi seperti itu. Jadi ini saya akan hapus seperti yang tadi saya bilang. Oke, jadi seperti ini ya. Kalian bisa memakai tipe brush yang mana saja. Di sini ada soft round, ada hard round, soft round pressure, dan lain-lain. Saya suka pakai soft round biar nggak begitu kaku ya. Terus opacity juga dari 100. Misalnya kalian mau tipisin biar nggak kena objek, jadi bisa, silakan. Tapi karena ini saya masih menghapus dengan banyak, saya akan pakai yang hardness 100 dulu. Saya akan tandai dulu model ini biar lebih mudah dalam menghapus. Misal seperti ini ya. Oke, saya akan besarkan sedikit size dari kursor ini biar lebih mudah. Yang penting rapi. Jadi kalau kalian ingin belajar Photoshop memang harus sabar dan telaten, pelan-pelan juga.
bisa langsung instan ya. Jadi ini ada tahapannya. Jadi seperti ini masih kurang rapi ya, saya contohkan. Jadi ketika sudah mendekati objek yang kalian ingin pakai, kalian bisa mengurangi opacity-nya agar lebih mudah, dan juga size kursor kalian bisa kurangi agar lebih kecil seperti itu ya, misal seperti ini ya. Seperti ini sedikit, akan kecilkan lagi untuk di sela-sela kaki. Kalian bisa lebih rapi lagi, silakan. Ini hanya sekedar contoh ya, seperti ini ya, seperti ini. Dan saya akan Ctrl T pada keyboard untuk mengatur seberapa besar kecil dari objek yang sudah saya pakai ini, sudah saya hapus maksudnya ya. Nah ini kan masih kelihatan nih. Sekarang kalian bisa memulai lagi dengan kembali ke eraser karena masih belum ya. Ini hardness bisa kalian tingkatkan di sini ya, opacity ya, itu. Jadi seperti ini. Ada lagi, taruh misal di sini di jalan ini. Contoh seperti ini ya. Peletakannya yang pas kita akan zoom out. Ya, jadi contoh si bule ini ingin menyeberang jalannya seperti ini. Ini hanya sebagai contoh, misal kalian bisa lebih bagus lagi dalam mengedit ya, atau seperti itu ya. Oke, itu adalah fungsi eraser atau fungsi tools untuk menghapus seperti itu ya. Oke, saya akan delete gambar. Saya akan lanjut menuju ke gradient tool dan pen bucket tool. Oke, gradient tool ini adalah fungsi menggradasi warna ya, dimana kalian bisa memadukan warna, semisal warna hitam putih, merah putih, atau bahkan 3 warna 4 warna sekaligus seperti itu. Jadi saya contohkan, saya klik gradient tool. Di sini ada option dari tools gradient. Jadi kalian bisa klik seperti ini. Di sini ada banyak ya pilihan. Semisal saya mau pakai yang ini, yang hitam / garis putih ini, misalnya kayak gitu. Saya udah klik di sana, dan ini juga ada option dari style gradient tools itu sendiri. Misal saya pakai ini, jadi mudah ya. Kalian tinggal, kalau sudah ada kursor bertanda plus ini, kalian tinggal tarik dari atas ke bawah boleh, dari samping kiri ke kanan boleh, sebaliknya juga boleh. Jadi saya akan tarik dari atas ke bawah seperti ini ya. Untuk proses ya, ini akan menutupi gambar kan. Sebenarnya tadi bisa juga kalian membuka layar baru, new layar seperti ini. Jadi kalian bisa
atur nanti seperti itu ya, di atas dan di bawah. Dan gradien ini kalian juga bisa opacity-nya kalian kurangi sehingga background yang ada di belakang gradien ini bisa terlihat seperti ini ya. Sebentar ya, seperti ini ya. Jadi kalian bisa mengurangi opacity dari si gradient tools ini. Jadi seperti itu. Saya akan Ctrl Z atau undo. Saya akan mencoba gradient tool dengan cara yang berbeda. Jadi saya akan buka folder baru, mungkin ya, tumbler ini, tumbler thermos ini saya akan buka ya. Jadi saya akan memakai tumbler termos ini sebagai objek. Saya akan potong gambar dulu ya. Di sini ada beberapa opsi untuk memotong gambar. Suka-suka kalian mau bagaimana. Saya akan pakai polygonal lasso tool karena ini objeknya agak untuk lurus, jadi biar mudah saja, biar cepat. Seperti itu. Ya. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk mengambil objek gambar yang kalian inginkan, seperti pembahasan saya di video sebelumnya ya. Jadi kalau kalian belum melihat, silakan ditonton dulu sejenak. Kalian bisa mempelajari bagaimana cara mengambil gambar yang kalian inginkan ya. Saya akan pindahkan ini ya. Oke, pindahkan ke sini. Lihat ke sini ya. Nah, di sini juga kalian bisa memakai langsung fungsi eraser agar rapi. Ya, ya, seperti itu ya. Itu sudah terlihat rapi. Ya. Jadi fungsi dari gradient tool bisa kalian apply di sini. Contoh, saya akan di sini banyak ya. Tadi saya lupa memberitahu bagian-bagian ini. Jadi saya akan pakai yang ini misal. Ya, seperti tadi. Kalau jika yang di sebelahnya saya pakai akan jadi seperti ini, bulatan, gradasi. Saya pakai yang di tengah akan jadi seperti ini, macam-macam ya. Type dari gradasi tool ini atau gradient tool, macam-macam. Banyak style. Saya akan tetap memakai yang pertama, tapi di sini saya akan merubah warna hitam ini, gradasi hitam ini menjadi lebih ke abu dengan klik di kotak kecil ini dulu, dan di sini ada color, jadi kalian bisa ubah color ini. Saya akan memakai warna agak sedikit abu ya. Ini ya. Saya akan mulai dari sini sedikit. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Saya akan pakai yang ini. Saya akan pindahkan layar ke bawah. Dari si objek-objeknya akan berada di atas dari layar ini ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Saya akan kecilkan sedikit. Saya akan geser agar pas seperti ini. Jadi layar ini sangat penting ya. Ketika kalian ingin membuat si objek ini berada di atas si gradien ini, kalian harus memindahkannya atau memindahkan si objek ini menjadi ke paling atas seperti itu. Jadi si objek ini akan di atas dari gradien. Jadi saya akan ke icon FX di bawah layar ini. Saya coba memilih beberapa pilihan di sini, ada beberapa ya. Saya akan memakai drop shadow
Ya, saya akan contohkan. Jadi kalian bisa atur di optional dari drop shadow itu untuk pengaturan shadowing atau bayangan yang ada di belakang dari objek ini. Kalian bisa atur opacity-nya, terus ya size juga nanti bisa diatur seperti ini. Ya, kalian bisa suka-suka ya sepasnya agar terlihat lebih nyata atau real. Itu. Jadi opacity-nya juga seperti yang saya katakan tadi, bisa diturunkan, bisa dinaikkan. Jadi seperti ini kurang lebih ya. Oke. Ya, saya akan hilangkan ya. Saya akan mencoba dengan cara yang lain lagi sekarang. Saya akan mencoba membuat pantulan dari si objek ini ya, dengan menekan Ctrl J pada keyboard. Jadi dia akan mengcopy. Setelah tercopy, layar ini kita akan ke transform, kita akan rotate 180 derajat ya. Yang ini jadinya akan seperti ini ya. Dan kembali lagi ke edit, kita cari transform lagi dan flip horizontal. Jadi kalian akan mendapatkan hasil seperti ini dan kalian tinggal tarik ke bawah ya, seperti ini ya. Sepasnya kalau yang di atas kurang naikkan sedikit agar yang di bawah kelihatan pantulannya seperti ini. Kalau kalian sudah merasa pas seperti ini, jadi kalian bisa menambahkan efek lagi ya. Kalian bisa layer mesh dulu. Untuk bagian pantulan ini kita akan layer mesh agar terjadi efek gradient yang bagus. Di sini juga ada efek gradient ya, di sebelah efek layer mesh ini. Jadi di sini ada optionnya, pilihannya. Jadi kalian bisa atur di sini pilihan dari si gradient itu. Saya akan ubah sedikit warna menjadi lebih abu ya. Ya seperti ini. Saya akan lepas. Kalau sudah pas, ini juga kalian bisa atur ya. Oke. Ya, untuk pilihan gradient di sini kalian bisa atur seperti ini sesuka kalian ya. Jadi kalian sudah merasa pas efek dari pantulannya, kalian bisa klik OK ya. Jadi hasilnya akan jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalian bisa coba dengan cara yang lain. Saya akan hapus ya. Saya akan beralih ke pen bucket tool ya. Oke, saya akan buka folder baru. Saya hapus dulu. Saya akan buka folder baru untuk pen bucket tool. Contoh cara menggunakan pen bucket tool sebenarnya untuk mewarnai sebuah dokumen ya secara cepat. Saya akan memakai 2000x2000 ya. Jadi seperti ini. Saya akan pilih pen bucket tool ya. Ini contohnya. Saya akan langsung klik di bagian kanvas ya. Akan jadi seperti itu. Oke, baik, itu saja yang kita bisa bahas dari pen bucket tool. Setelah kita bahas pen bucket tool, saya akan berpindah menuju tools di bawahnya. Ada blur tool. Jadi fungsi dari blur tool ini adalah untuk mengeblur gambar ya, seperti yang kalian tahu. Saya akan buka gambar baru agar lebih mudah, file new open. Jadi saya akan buka gambar yang sudah saya siapkan. Saya mau pakai gambar yang ditunggu sebentar. Saya akan pakai gambar yang sedikit mungkin ada backgroundnya, gambar yang ini saja. Oke, saya akan buka yang ini ya. Oke, jadi
Fungsi blur tool ini adalah untuk sekali lagi memudarkan istilah bahasa Indonesia atau blur gambar atau background yang kalian inginkan. Seperti ini, saya klik blur ya. Jadi saya akan misal blur gambar, saya akan ganti size sedikit yang ini ya. Seperti ini ya. Saya Ctrl J dulu ya agar kita tahu perbedaannya. Ini bisa kalian rubah ya, juga ada general brush di sini. Kalian bisa pakai yang mana aja. Coba saya akan memakai yang hard round sekarang. Terus di strength dari blurnya juga bisa rubah 50 sampai 100. Saya pakai 100 ya. Jadi seperti ini. Dia akan agak susah terlihat jika tidak ada pembandingnya. Ini ya. Ini. Atau saya akan zoom yang tulisan ini saja biar agak terlihat ya. Ya. Ini kan agak terang nih, jadi saya akan buat kelihatan ya, perbandingannya. Jadi seperti itu. Ini juga sebenarnya kelihatan kalau ada pembandingnya. Jadi ini saya contohkan untuk yang lebih dekat saja ya, ini seperti ini ya. Ini kan sudah blur, saya terus tekan kiri dan jalankan kursor seperti ini, jadi dia ngeblur ya. Oke, jadi saya akan ya, kelihatannya saya akan klik logo icon mata pada layar ya. Ini yang di blur sesudah saya pakai efek blur dari tools ini yang normal yang tadi gitu ya. Kelihatannya ini juga kelihatan di sini kalau kalian lihat ya, tulisan per kilogram ya, kelihatan tapi tipis seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu fungsi dari blur tool. Jika kalian ada yang mau menanyakan masalah tools yang saya bahas pada hari ini atau di kesempatan kali ini, seperti clone stem tool, eraser tool, gradient tool, dan fungsi yang terakhir adalah blur tool ini, jika kalian ada yang ingin menanyakan bisa kalian tulis via komen. Saya akan berusaha membalasnya satu persatu. Selalu dukung channel ini menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa subscribe pastinya. Jangan lupa like video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak, komen yang pastinya seperti saya sering katakan, komen yang bermanfaat untuk membangun channel ini menjadi channel yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video tutorial dasar-dasar belajar Photoshop kali ini. Tentunya kita akan berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih.